Tuhan, imana mangaramoti ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Langsung mamanginang hujaha jamita di bagasa sadarion sada kronika bidu 22 ayat 14 saha tu ayat 10 sia. Sada kronika bidu 22 ayat 14 saha tu ayat 10 sia songonom madidok. Jala idama di bagasan hasusa apeau neselaun nungahu paradehian di joro ni Jahoba 100.000 talenta sere jala 1.000.000 talenta perak yang gotombaga doho bosi dang dapot tibangun dibain hina gudangna tole akka parhau doho batu dungahu parade ikut tabom mudope tusi akup nii macai torop akka tukang diho akka padak-dak batu akka tukang batu dohot tukang hau dohot torop halak napadde di ulaon maragam-ragam taringot tusere perak tombaga dohot bosi dang habilangan godangna tole hehe maho jala ulahon sai donganon ni Jahoba doho dungi didok si David ma saluhut iduk ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai ninnama da Jahoba de batamuna madongani hamu jalamar dame hamu humaliang dibain ainungga pola di pasahat ibana akka isi ni tanoi tu bagasat tangakku jalanunga patu tanoi diadupan ni Jahoba doho diadupan ni bangsona atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba debatamunai jala hehe mahamu laho paulihon inganan nabadia di Jahoba debatamunai asa masuk dinoan poti parpadanan ni Jahoba dohot ula-ula ni debata akka nabadiai tu bagasan joro si paulion di goar ni Jahoba disima sahat ni baritai amanginang dohot dihita sude dung tajaha turpuk naking taringot tu rencana ni Raja David laho pajongjokon bagas joro nati nonahon ni ibana tu si Salomo jalanati nonahon ni ibana tu akka bangsoi gebe taringot au tu pardalanan ni Huriaon bukan sebuah kebetulan ketika firman Tuhan hari ini meneringati tentang rencana pendirian bait Allah, maka kita juga sedang mengingat bagaimana gereja kita ini berdiri, yaitu di hari ulang tahun gereja kita yang ke napa bigote 15. Ini sebuah hal yang sangat relevan dengan kita. Bahwasanya di 15 tahun hal yang sudah kita lewati dalam persekutuan, dalam pengalaman, dalam hubungan yang terikat dengan gereja ini tentu mengisahkan banyak hal. 15 tahun tentu ada suka, 15 tahun ada duka, 15 tahun itu ada keindahan, 15 tahun itu mungkin juga ada rasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita saksikan hari ini, Tuhan menyertai kita begitu luar biasanya. Sampai kepada titik ini, kita punya gedung gereja, kita bisa bersekutu dengan aman, kita bersekutu dengan nyaman. Jadi di momen 15 tahun itu sebenarnya kalau dari beberapa hal 15 tahun itu sebenarnya masih umur yang pendek untuk sebuah gereja mencapai keadaan seperti Reformanda ini. Tetapi puji Tuhan, walaupun umur yang masih terbilang muda 15 tahun, Reformanda sudah kelihatan betul-betul kokoh secara
bangunan. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang besar. Bisa 15 tahun orang mendirikan gereja seperti ini. Itu termasuk sudah pencapaian yang begitu luar biasa. Nah, jadi teringat lagi usungguli mautik. Taringok tu rencana pembangunan di rumah dinas ate. Unang marna bosak kamu nang pengai patorang naking. Nang pengai patorang naking. Jadi karena saya melihat gereja ini bisa dibangun dengan begitu singkat dan begitu mewahnya, saya begitu yakin juga bahwa rumah dinas itu bukan hal yang terlalu sulit ketika memang dalam momen dan suasana hati yang baik. Nah, tetapi ada beberapa hal ditiki mulai pajongjong jabu dinasi, mulai direncanakan. Saya pernah tanya itu kira-kira kepada panitia. Panitia itu kira-kira rumah dinasnya itu berapa lama selesai? 4 bulan amang, saya deh. Bah, atau 2 tahun naraku. Tema. Dung peletakan batu pertama, merdala 3 minggu, husungguli musai. Amang panitia ira-ira buado. Ira-ira 3 bulan do saya no jawi. Ono bulan amang. Teba 2 bulan naraku. Asing. 2 minggu na lewat dah lusna. Ai tolu 4 bulan. Alai nuai ngalusna. 6 bulan. Jadi 3 pertikian naik husukum musai ngasahak betu 8 bulan. Jadi ngaba biar manukun. Dapalah husuku biar digasai. Alai huwereng. Bahasi songoni ate panitiaon. Ternyata tergantung hepeng narosia ruasido manutuhon partikia ni. Nah, jadi mulai songon na aha rohani panitiaon alai saya di papos rohani di papos padita resok do terus kena burju do ruas ni uria tamat de sudi pos rohamuna target pertama 4 bulan saya. Nah, jadi mabiar husuku sotungan do nalusna 2 tahun amang sotung ninda lagi. Bayak kok 2 tahun, sanga 2 tahun. HP nganeng mamasuki jabi roes kaniba dang sanga be ingano nonni dangi. Sasitong nadak pola dia nian, dak pola dia. Sasitong nadak pola dia. Alai nian oti nanggo pala bui dangi, ni alaman nanggo pala seminggu, sebulan. Ibagas jabune barui. Jadi maksud tu amang inang dison taurupi mapanitia. Ate. Sisa ada roha mahita, sisa ada pakirimo mahita, taurupi mapanitia dinalaw pajong joko gereja bagas ni padita fungsional dan bagas ni padita je priman sorminate. Bagas ni padita fungsional manangisi padita fungsional itu na mengisi i sogo. Jadi berdasarkan data panitia di angka 30% dope pencapaian nasida. Yakinau di bagasa sebulanon di pasu-pasu Tuhan debata ke ulauta isungguli Tuhan rohanang pikirata. Mari kita sama-sama amanginang memperjuangkan tujuan itu supaya bisa selesai dengan penuh sukacita. Ima hutitip taringok tu pembangunan di bagasan Jamitaon. Holani amanginang mulak mamusai tu bagas joro. Daud ingin membangun rumah Tuhan. Daud ingin membangun bait Allah. Alai boto hamudo. Bait Allah bukan keinginan Tuhan. Bait Allah bukan kehendak Tuhan. Bait Allah itu keinginan Daud. Bait Allah itu keinginan kehendak dari Daud. Mulai jahamu kitab Samuel, Tuhan sebenarnya menolak secara halus keinginan Daud. Tikimodom si Daud, ibagas ni harajonna, di rumahnya yang begitu kokoh, di kerajaannya yang begitu mewah. Songonna ganggu rohana, busi saun ibana, dang nok ibana mudum. Ijupang ibana masih Natan, tung soto lapu do mangingani bagason. Tung soto lapu do nok modom di jabu nama cebagakon na jongjong sian hau areson ninna. Buase inna sinatan. Bereng mah
tuhaki ikon ibagasa tedda. Au songonon nama bagas ni tuhaki ibagasa tedda dang tolapu natan dinna. Jupangi jo Tuhani. Dok jo tu Tuhani asa upajongjong sada bagas na muli tu ibana. Dijupangi sinatan ma didok de matama tu si David marite sinatan. Ai diri puodo record bagas diau. Inna Tuhani. Kamu pikir saya perlu rumah? Kamu pikir saya perlu tempat? Tidakkah kau sadar bahwa saya menuntun kamu selama ini, menuntun bangsa ini selama ini dari padang gurun, dari Mesir? Apakah aku pernah kau lihat tinggal dalam sebuah tempat, dalam sebuah rumah? Itu halus ni Tuhan. Itu menolak secara halus. Alai dungi dapat rohani Tuhani do, rohani Raja David. Tuhan mau membuka pemahaman Raja Daud bahwa dia tidak bisa dikurung di suatu tempat karena semua tempat adalah miliknya. Alai ima Tuhan debatana burjuon na mangatusi roha didodo ibana do rohani si David. Ujung dari do ibana. Toema. Denggam mei. Molo pajongjongon sada bagas. Alai David dakko na pajongjokko ni. Alagu mudar di tanganmu. Iyan ako muma. Si Salomo iyan non pajongjokko ni diau. Amang inang lihatlah bahwa sebenarnya Tuhan itu memang tidak bisa kita kurung dalam sebuah tempat karena dia bebas, karena dia memiliki dan berhak atas segala sesuatu. Tetapi dari keinginan Daud itu kita lihat bagaimana kerinduan iman Daud tentang keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam bangsanya. Dia betul-betul rindu ingin Tuhan itu jangan pergi. Dia betul-betul rindu Tuhan itu harus tetap dalam tempatnya. Dia betul-betul ingin Tuhan itu selalu menyertai dia dan menyertai keluarganya, menyertai bangsanya. Jangan sampai Tuhan pergi. Alaheado de batalau sian bangsa Israel. Dulu kalau perjanjian lama ini menjelaskan kehadiran Tuhan itu dilihat dari tabut perjanjian. Adong hirapoti, poti perpadanan di dok ibibel tahun. Isinya adalah 2 loh batu. Itu menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Ketika mau berperang, ketika mau melakukan perayaan, ketika mau menanam dan lain sebagainya, mereka harus menghadap Tuhan, menerima pencerahan dari Tuhan, menerima tuntunan dari Tuhan. Mereka akan menghadap poti perpadanan ini. Jadi mereka betul-betul merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir dan menyertai mereka ketika mereka berhadapan dengan poti perpadanan. Di zaman sekarang kita lihatlah itu sebagai altar. Ibu tamu do, iso nadong do suap poti, tiki MBO. Itu peti itu berisikan apa? Peti itu berisikan Alkitab, berisikan perangkat-perangkat agenda, berisikan guar-guar muna sudi. Ruas ni huria na barjolo di son. Aka guar muna. Ipa masuk do tu poti isuam maison. Omma altar, omma hajongjongan ni poti perpadanan di Bagas Joro. Margoar may ulaun MBO mamiakon batu ujahan. Kita lihat kerinduan yang begitu besar dari Raja David ini ingin memastikan Tuhan itu harus benar-benar ada dan tetap menyertai dirinya. Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Tuhan itu penguasa. Karena dia tahu siapa dia tanpa Tuhan. Aku tidak akan ada apa-apanya. Aku akan gagal. Aku akan hancur. Aku tidak berdaya. Jadi dia betul-betul memastikan Tuhan harus ada di tengah-tengahku, keluargaku dan bangsaku. Mulak manaking heado poti perpadanan on, lau sendiri. Peti ini pergi sendiri. Kalau kita baca kitab perjanjian lama, dia berjalan pergi menuju bangsa lain meninggalkan bangsa Israel. Busi saon bangsoi. Ngai tadi tua behita. Ama ago poti perpadanan. Peti perjanjian sudah hilang. Tuhan sudah hilang dari kita. Tuhan sudah pergi dari kita. Anggon. Saya nama hita. Innaka bangsoi. Peti itu berjalan sendiri ke
dibuat bangsa asing, dibawa oleh bangsa lain ketika berperang dengan bangsa Israel. Alai honatulama bangsa na membuat poti perpadanan ini. Mereka kacau di dalam bangsa mereka. Mereka terkena penyakit, mereka terkena kelaparan dan lain sebagainya. Mulai rajanya berpikir, kenapa kita seperti ini? Jangan-jangan itu karena peti yang dari bangsa Israel. Atong paulak ma poti, ada ngolah macam inna. Begitu tolong manasida itu, mulak mau poti, lau mau lau. Las lau musai poti perpadanan ini, mulak sendiri tu bangsa Israel. Itulah kisah yang terkesan mistik, yang terkesan ajaib dari perjanjian lama. Tetapi itu dicatatkan di Alkitab kita ini membuktikan bahwa kehadiran Tuhan itu betul-betul ada melalui poti perpadanan. Jadi itulah kerinduan hati Raja David. Jemolo tumpe dan di hari kotot debata bagas joroi dina parjolo sahali. Dan kita sampai saat ini membangun rumah Tuhan. Sebenarnya kita membangun rumah Tuhan ini sedemikian megahnya juga harus berdasarkan motif Raja David. Jangan kita menganggap kita mendirikan rumah Tuhan ini karena Tuhan membutuhkan ini. Bukan. Tetapi kita mendirikan rumah ini karena kita yang membutuhkannya sebagai ekspresi iman kita. Sebagai keinginan terdalam iman kita atas penyertaan Tuhan. Maka bait Allah ini kita dirikan 15 tahun yang lalu. Supaya penyertaan Tuhan itu betul-betul mampu kita rasakan. Sampai ke dalam batin dan hati kita. Jadi gereja itu ada bukan karena Tuhan yang membutuhkan. Tetapi gereja itu ada karena kerinduan umat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Jadi imanilah ketika masuk bongot tu bagas joro. Imanilah bahwa kita sedang bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Namangiut amanginang perjanjian baru menegaskan kepada kita tentang apa itu bait Allah yang sesungguhnya. Lebih daripada sekedar bangunan. Lebih daripada sekedar tabut perjanjian. Alai jamita minggu na lewat molo di ngotamu ahado didok disi. Husuatum ma patikon tu bagasan ate-ate muna doho tu bagasan rohamuna asa takas ditadahamu debata. Molo najolo patiki dilebatui di suraton jala dipeakot di poti perpadanan padan narobi doi alai padan nebaru nuaing manogio kita dang dibatui be patik ni debatai dang dipoti ibe padan ni debatai alai nunga disuat tu hati-hati doho turwata dalam diri kita sudah ada poti perpadanan dalam diri kita sudah ada bait Allah ido bain di patorang di hita tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa? Karena dia tidak di luar lagi. Dia sudah ditanamkan di dalam hatimu, ditanamkan di dalam jiwamu, bahwa bait Allah itu sudah berada dalam dirimu, sehingga dirimu menjadi bait Allah. Alani ala bagas joroni debata, dakola fisik be, dakola ingananobe, alai bagas ni debata ima hadiriota. Ingot badiado hadiriota. Ala badia dirita. Jangan cederai, jangan nodai, jangan hinakan dengan hati yang tidak baik, dengan pikiran yang jahat, dengan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Lasmodo pehita di gerejaon, alai lasmodo munakkan holan hudul songon, modom tinggal hita di gerejaon, alai du keluar hita siak gerejaon, mangulahon na solomoni rohani debata hita, har do bagas joroi, dang bagas joron har, alai bagas joron dari bagas dirim. Hancur sudah, ternoda sudah. Sehingga mari kita lihat jauh lebih dalam. Aku adalah bait Allah. Dirimu adalah bait Allah. Kita semua bait Allah. Kalau kita adalah rumah Tuhan, maka berlakulah sesuai dengan pemilik rumah itu. Tuhan mengendaki kita saling mengasihi. Adong maniak kolongi.
Tuhan saling menginginkan kita untuk saling menghargai. Mari saling menerima. Tuhan ingin menginginkan kita saling mengampuni, saling berdamai. Mari lakukan itu semua. Itu adalah ciri orang yang sadar bahwa dirinya adalah bait Allah. Namangiut namanginang idama boa Raja David mempersiapkan segala sesuatunya untuk Salomo. Dia punya mimpi, dia punya keinginan, bukan hanya tentang dirinya. Tetapi dia punya keinginan tentang anaknya, dia punya keinginan tentang bangsanya. Aku mengenal Tuhan dengan baik, tetapi aku ingin juga anakku, aku ingin juga bangsaku betul-betul merasakan kehadiran Tuhan selalu. Walaupun aku tidak bisa dan tidak diizinkan Tuhan mendirikan bait Allah, aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anakku untuk mewujudkan itu. Ibu toy bana do, borak do ulau ni. Ibu toy bana do, dang boy di ulau nanakonan nonon, semudah membalikkan telapak tangan. Diperlengkapi ibana semuanya. 300.000 keping emas, 3 juta keping tembaga, batu doh akabade, sudah ibarat di mana sebelum dia mati. Aku sudah mempersiapkannya semua untuk anakku. Bereng ma. Ope berkaitan dotu ulau na baru taulahun na king. Pasahaton sial 70 tahun. Itu sebuah bentuk momen atau tindakan yang menunjukkan bahwa kita betul-betul menghormati orang tua. Mereka sudah memasuki masa yang begitu tua, 70 tahun. Obar tu natar surat di atani debata. Mereka sudah menjadi orang yang melakukan perjalanan hidup yang panjang. Dan karena rasa syukur itu, kita mengucap syukur. Karena mereka sampai kepada hatuauna. Lihatlah kenapa kita perlu melakukan itu. Kenapa kita tidak katakan 70 tahun mai sih. Pola pulik baenon song-song ron. Kita mau mengekspresikan kebahagiaan kita dan rasa hormat kita kepada orang tua. Karena apa? Karena memang kasih orang tua itu luar biasa di hidup ini. Bereng Raja Dapiton. Dia sudah tua. Sebenarnya dia tidak perlu lagi memikirkan apa-apa. Aledang tarbain ibana, ikon dipikiri ibana do anak ne. Si Salomoi. Sebenarnya dia bisa tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan apa-apa untuk persiapan Raja Salomo. Elo mati nama ibana. Tetapi dia tidak bisa menyingkirkan kasihnya kepada Salomo anaknya itu. Anakku don, manang boa ikut kubarade sudah akan dari kok di mana. Anakku don, ikut kutonahon akan naringgat di mana. Jadi orang tua itu memang punya sifat seperti itu. Tidak mampu membatasi kasihnya kepada anaknya. Dan itu tergambar sekarang dari Raja Daud yang betul-betul mempersiapkan hal-hal baik untuk Raja Salomo. Buah di hilalahamu do holong nina tua-tuai di golumuna. Hilalahamu do amanginang holong nina tua-tuai di golumuna. Pasti molo husukun nuai kamu. Siapa orang yang paling Anda kasihi di hidup Anda? Alusiamu maco jujur do. Siapa orang yang paling Anda kasihi di hidup Anda? Siapa? Ada yang bilang anak, ada yang bilang orang tua, ada orang ibu. Mama inong. Nah tersugesti do kamu, molo menurut tahu. Alusna, molo normal do, adong nak nama do anak itu alusna. Ketika kita ditanya jujur, tenang dalam batin ini, siapa orang yang paling kita kasihi? Maka jawabannya pasti anak. Anak itu pasti adalah orang yang kita kasihi. Yang tidak mampu kita batasi rasa kasih kita. Apapun pasti kita berikan kepada anak. Apapun pasti akan kita korbankan kepada anak. Karena semakin luar biasanya besar kasih kita. Jadi orang tua, kalau ditanya seseorang siapa orang yang paling dia kasihi, pasti jawabannya anakku. Tetapi kalau ditanya siapa orang yang paling mengasihimu? Anakmu dong. Siapa manusia yang paling mengasihimu? Anakmu dong. Ise dong. Orang tua. Ima ibatna.
Kalau ditanya saya siapa orang yang paling saya kasih, anak saya. Tapi kalau ditanya saya siapa orang yang paling mengasihi saya, naik kudo anakku. Aleh wingon, natoras sudo. Omakku do, bapakku do. Dan siklus kehidupan ini memang sudah terjadi akan seperti itu. Kita paling mengasihi anak kita, tetapi yang paling mengasihi kita adalah orang tua kita. Alani parsangapi nato rasmi dito nahod debatai pola pulik di bana saya dapati khusus tusi. Karena ada kasih yang begitu besar kepada di dalam diri orang tua, sehingga Tuhan betul-betul menanamkan itu menjadi satu hukum. Hormati orang tuamu. Asa marsangap po. Jala gajang umurmu ditano nani lehon di debatatu po. Jadi sebenarnya Tuhan sudah buka sebenarnya satu gambaran. Kalau kamu mau terberkati, hormati orang tuamu. Itu adalah keadaan manusia sebenarnya yang paling tinggi dalam membentuk hubungan. Ketika ada orang tidak mampu menghormati orang tuanya, jangan percaya kepada hormat yang dia berikan kepada yang lain. Sedangkan orang yang sudah bertaruh nyawa kepadanya, dia tidak hormati. Bagaimana mungkin dia menghormati orang yang lain? Itu bisa kita tanya kepada diri kita. Idahamu si Noah. Si bahasa Indonesia si Nuh. Lihat si Nuh. Si Nuh itu dalam masa tuanya dia melakukan sebuah kesalahan. Mabuk. Dungi marsemare mana? Tanggal sudah baju non. Marsemare mana mardala di joloniaka. Yanakonna. Ala idama. Dua sian yanakonnai maparekele ibana. Mangarehe-rehe ibana. Ama di do ibana. Mulai sodarion tung sodayom makanatama. Tutu dak kiabe ditaringoti di Bibil. Mago dang mararga bebana dibahas. Setelah dia melecehkan orang tuanya, setelah dia meremehkan orang tuanya, setelah dia merendahkan orang tuanya, tidak ada lagi namanya di Alkitab ini. Alaida mah anak sedasiani mamakehun baju tua mong ne. Bapak aku unang sesongoni ube bapak ipakeu ni bana. Masuk mau tu kamar ho. Tarpasu-pasu anak ne. Jadi jangan pernah bermain-main dengan orang tua. Jangan pernah dengan sengaja menyakiti hati orang tua. Sangat berbahaya. Tuhan sudah tanamkan itu dari dulu. Dan Tuhan sudah nyatakan itu melalui kehidupan para tokoh Alkitab. Ido bain arga situ don. Ulau tadi bagasa sedarion. Molo tapar sangapi. Sia tonga-tonga ni hurion. Na tua-tua ta. Dia akan memberkati hidup kita. Hapor siaime. Pasti terberkati. Dan hati-hati. Sibata maradu pun akan tua-tuon. Saya dong do memang akan susia di bagasa pikirata. Saya dong do memang akan abui mabayan dang siap di rohata. Tetapi jangan sampai kehilangan rasa hormat. Jangan sampai kehilangan rasa hormat kepada orang tua kita. Bagaimanapun Anda melihat terkadang dia terlalu bawel, dia terlalu rewel, dia terlalu susah di dalam masa tuanya ini untuk dihadapi, jangan sampai membuat dirimu merendahkan orang tuamu. Itu sebuah kepastian. Ingat tamu, semua dosa mungkin akan kita alami hukumannya ketika di kehidupan kekal. Alai pamanat tamu mapati ni debatai. Ada satu dosa yang bahkan belum sampai ke kehidupan kekal, kita sudah harus alami, yaitu berbuat dosa terhadap orang tua. Di tanoon ninna. Di tanoon. Berarti di tanah ini, di kehidupan di bumi ini, siapa yang tidak menghormati orang tuanya, siapa yang bertindak remeh terhadap orang tuanya, di bumi ini dia akan menerima dampaknya. Belum berbicara kehidupan kekal di bumi ini. Alani naing maniwan marhite na pinatuduni si Raja David tu si Salomon patudun holong ni rohani natorasi tu hita. Mari kita sambut itu dengan sebuah hati yang mau menghormati. Apapun kekurangannya, dia pe na hurang sian na tua-tua te, among te inong te, kita ingat, dialah orang yang paling mengasihi kita di bumi ini.
dan berilah rasa hormat di setiap kekurangannya. Namangiut amanginang di momen sadarion neng patu pauta don non ulaun nabadia. Kita akan melakukan perjamuan kudus nanti. Ini pun penting untuk kita lihat sebagai sesuatu yang berharga. Kalau rumah Tuhan sesuatu yang kudus, kalau rumah Tuhan di diri kita sesuatu yang kudus, maka kita juga mengimani bahwa hari ini sesuatu yang kudus juga akan hadir dalam persekutuan dan hidup kita melalui perjamuan kudus. Marasing do ulaun nabadiaon, sianaka ulaun nasing. Dia berbeda. Kalau kita datang setiap minggu ke gereja, idahamu dung hukum Taurat nama mulu liturgi kita. Setelah hukum Taurat kita udah ragu-ragu kamu. Mulu dung epistel nama pengakuan dosa, manopoti dosa. Tiap minggu kita lakukan liturgi itu. Dung saya epistel jong marede jong sudah ruas manopoti sudah kadosana. Mata do dia mari do para gedda. Idok para gedda Tuhan debata Jehovah usol soliami do sudah kadosa nami, sudah kana hurang jot tami Tuhan mangulahon akadosa di bagasang ngulu nami alai marpamuati maroham Tuhan. Dia kadosa-dosa nami. Amin. Alai ahadu dukos sahati. Dung didok para gedda amin ahadu musa didok ibana. Tatangi homma baga-baga ni debata taringok Tuhan sesani dosata. Walaupun dosamu merah seperti kemisi, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Innama alai ngotamu doi baga-baga doi. Tatangi homma baga-baga taringok Tuhan sesani dosata baga-baga. Namar lapatan janji. Berarti dia ketika kita setiap minggu meminta pengampunan dosa, yang Tuhan berikan adalah janji untuk penghapusan dosa. Bukan penghapusan dosa, masih janji. Bisa dihapus, bisa dihapuskan, bisa tidak. Jadi setiap minggu ketika kita meminta pengampunan dosa dalam liturgi, itu jawab Tuhan itu adalah janji tentang pengampunan dosa. Hanya janji. Belum tentu dihapuskan atau diampuni. Bisa diampuni, bisa tidak. Alai marasing do ulaun nabadia. Ulaun nabadia ipe mangido hasisan ni dosa di. Alai nang baga-baga bedisi. Hasi sikop ni baga-baga nama disi. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya setelah kita melakukan perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh ada di debata disi. Napo soni debata do au nama buan hatana Tuhamu hudok ma di bagasang war di debata ama anak dotot di perbadia nunga sesa dosamu. Tang baga-baga be. Nunga sesa dosamu. Untuk itu nanti ketika perjamuan kudus lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Unang arung pas jong ison merselfie. Ayarong do songoni dang di huriat taur dangi. Alena hubereng do di posting arong bang posting foto. Pas marulon da badia. Merselfie bang songonon banyo. Ay warna ulon da badia, baik ko badia do si. Ay dia do merselfie di ulon da badia. Dangi. Jangan ada yang seperti itu. Tetapi betul-betullah menganggap sebuah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kudus. Kita pun harus betul-betul kudus dalam menghadapinya. Tetapi kekudusan yang mau kita hadapkan ke hadapan Tuhan bukan hanya kekudusan dari hal-hal seperti itu, tetapi agenda itu menuntun kita untuk kekudusan yang sesungguhnya jauh lebih dalam, yaitu mengakui Yesus Kristus Tuhan kita, mengampuni sesama kita, berdamai dengan saudara-saudari kita. Jimula dong akan namar musuh mulai manot dirimangi di bagasa rohana Tuhan yang marulan dabadia au mardami mau Tuhan dohot aloki dohot laiki dohot bapaki dohot paditaki mula dong nama rasa mar musuh tuh ate kom mardami doan non mardami mau Tuhan dohot paditaki ala neng marulon dabadia. Harus ada kedamaian, itulah kekudusan yang mau Tuhan harapkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Moliate matua debata Jehovah di lasni rohanami di bagasa sadarion tunggodang Tuhan akan nauli hingot hami jala huida hami. Di pardalanan ni huriam 15 tahun Tuhan debata Jehovah tung pangiring-ngiringmu dosa luhut ne. Boy madongani hami di bagasan sude situasi
ubainna saat kami tu umur na 15 tahun. Tuhan upah saat kami ma parsoran nami nadong di tonga-tonga ni huriamon tu tangamu na badie. Pasu-pasu parsoran nami di tonga-tonga ni huriamon go dame go las ni roha. Songoni nang Tuhan di mata Jehovah. Las itu tu roha nami dina di paloaso aka piga siak kami madai gajang ni umur 170 tahun walau sok kami mai Tuhan di mata Jehovah marhite ulau di bagasa sadarion homa toktong mangaramoti nasida di hatuonna dongani nasida Tuhan pasu-pasu jala pergugui nasida dinalaho patu pau nakana ulina ringgan dia dopami Tuhan di mata Jehovah satu kinari hujalo hami nama ulau nabadia siako alani Tuhan urupi hami pada dia roha doho pikiran nami marsangap guarmu marite Kristus Yesus Tuhan nami amin.